الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا اتقوا الله حق تقاته تموتن إلا وأنتم مسلمون. Subhanahu wa ta'ala, para hadirin, para orang tua kami yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di rumah saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas sahibul bait dengan kebaikan ini, dengan tempat yang Masya Allah, dan kita berhadir di sini dalam rangka mempelajari bagian dari agama kita berkenaan tentang fikih ibadah. Kita akan bahas, alhamdulillah kita akan lanjutkan dari pelajaran yang mungkin 2 bulan yang lalu pernah kita sampaikan di sini, permasalahan tentang salat, makna salat, apa itu salat, kemudian kewajiban salat, dan dalil-dalil yang berkaitan tentang wajibnya melaksanakan salat. Kemudian juga kita sudah masuk bab yang kedua, masalah azan dan iqamat. 6. Terakhir kita membahas masalah syarat sahnya azan dan iqamat. Syarat sahnya azan dan iqamat. Dan insyaallah pertemuan kali ini kita akan lanjutkan masalah yang keempat, fi sifatil adzan wal iqamah. Bagaimana lafaz adzan dan lafaz iqamah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya para hadirin, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah mengetahui bagaimana lafaz adzan. Karena setiap hari kita mendengar azan subuh, zuhur, asar, azan dengan lafaz yang sama. Azan yang dikumandangkan di subuh hari sama lafadznya dengan yang di maghrib. Ada penambahan as-salatu khairum minan naum. Ya, kita sudah tahu lafadznya, hanya saja kita sekarang ingin tahu dalilnya. Itu lafadz azan, dalilnya datang dari sahabat siapa? Ya. Nabi SAW ajarkan pertama kali azan kepada siapa? Atau Nabi SAW mengajarkan lafadz azan yang kita dengar selama ini kepada siapa? Ya, mungkin kita sudah tahu lafadz azannya karena kita mendengar setiap hari. Dan bisa jadi ada sebagian kita yang belum tahu pertama kali Nabi SAW mengajarkan azan kepada siapa. Atau lafaz azan yang kita dengar hari ini pernah diajarkan oleh Nabi SAW kepada siapa sehingga sampai kepada kita. 6. Walahu ma kaifiyat waradat bihan nusus an-nabawiyah. Para ulama menjelaskan bahwasanya lafaz azan dan lafaz iqamah telah datang dalilnya sehingga sampai kepada kita. Dengan dalil tersebut kita mempraktekkan azan sebagaimana pada hari ini. Wa minha ma jaa fi hadis Abi Mahdhurah. Di antaranya
dalil hadis yang datang dari Abu Mahdzurah. Ya, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, Abu Mahdzurah. Ya. Ada yang pernah dengar nama Abu Mahdzurah? Ini sahabat Nabi. Ya. Anna Nabiya SAW 'allamahu al-adhan binafsih. Bahwa Nabi SAW mengajarkan langsung lafaz azan kepada Abu Mahdzurah. Nabi yang ajarkan langsung lafaz azan kepada Abu Mahdzurah. Faqal, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Mahdzurah, taqul, wahai Abu Mahdzurah, ketika engkau memandangkan azan, ucapkan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Hanya saja nadanya kalau kita azan beneran lebih tinggi, lebih panjang. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Kemudian Nabi melanjutkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini lafaz azan yang diajarkan oleh Nabi langsung kepada Abu Mahdzurah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, di dalam sahih, di dalam sunan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lafaz azan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Mahdzurah. Sama persis seperti lafaz azan yang kita dengar setiap hari. Artinya apa? Lafaz ini terjaga. Tidak ada perubahan dari zaman Nabi. Berapa tahun yang lalu? 1400 tahun yang lalu lebih. Lafaz azan ini. Sampai kita hari ini terjaga. 6. Walaupun di sana ada kelompok yang menisbatkan kepada Islam, ya, azan mereka, ya, asyhadu anna Ali Rasulullah. Dalam lafadznya, aku bersaksi bahwasanya Ali Rasulullah. Itu lafaz azannya Syiah Rafidah. Dan ini termasuk kekeliruan yang besar dan tidak datang dari agama Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka yang buat-buat karena mengkultuskan Ali sebagai Rasul. Padahal Ali bin Abi Thalib dia bukan Rasul. Bahkan dia bukan Nabi. Dia hanya seorang sahabat, seorang Khalifatul Rashid radhiyallahu anhu. Namun sebagian kelompok berlebih-lebihan, gulu terhadap Ali, maka ini tidak boleh. Tidak menempatkan seseorang pada posisi yang telah ditempatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tempatkanlah seseorang pada tempatnya. Kalau dia bukan Nabi, jangan yakini dia sebagai Nabi. Kalau dia bukan Rasul, maka jangan yakini dia sebagai Rasul. Kalau lafaz itu tidak diajarkan oleh Nabi, maka jangan mengada-ngada dengan lafaz-lafaz yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW di dalam azan. Wa amma sifatul iqamah, adapun lafaz di dalam iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lafaz ini ya, diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik. 6. Dan lafaznya sama dengan iqamat kita yang kita dengar setiap hari pada hari ini. Bedanya dengan azan, kalau azan setiap lafaznya
dibaca 2 kali. Namun dalam iqamat dibaca hanya sekali kecuali kalimat qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu kalau dibaca putus. Tapi kalau dibaca sambung, qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Ya, 2 cara ini boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dibaca putus boleh atau dibaca sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Kedua-duanya boleh. Yang penting tidak merubah lafaz, menguranginya atau menambahnya. Itu nggak boleh. Mengurangi, menambah atau merubah nggak boleh. Tapi kalau kaifiat antara dibaca wasl, 6. Maka bedanya kalau azan dibaca 2 kali, kalau qamat dibaca sekali kecuali lafaz qad qamatis shalah. Maka ini dia. Berarti hadis atau dalil tentang bacaan azan itu dari Abu Mahdhurah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Baik. Fahadhihi sifatul adzan wal iqamah al-mustahabbah lianna Bilalan kana yu'adzin bihi hadaran wa safaran ma'a Rasulillah. Maka inilah lafaz azan dan iqamah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Bilal bin Rabah adalah muadzin Nabi. Muadzin Nabi Bilal bin Rabah, tukang azannya Nabi. Ya. Kemudian ada satu lagi, Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Jadi muadzinnya Nabi SAW ada 2. Maka disebutkan di dalam hadis tentang sahur, inna Bilalan yu'adzin fil lail fakulu washrabu hatta yu'adzin Abdullah bin Ummi Maktum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari. Artinya azan pertama sebelum fajar shadiq. Makan dan minumlah kalian ketika Bilal mengumandangkan azan. Itu makan sahurlah. Kalian masih bisa makan sahur ketika azan pertama, salat subuh. Ya. Sampai kapan? Hatta yu'adzin Abdullah bin Ummi Maktum. Sampai Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan. Azan kedua. Azan kedua berarti habis waktu. Nggak ada lagi waktu untuk sahur. Makanya disunahkan juga mengumandangkan azan subuh 2 kali. Siapa yang bisa menjalankannya silahkan. Tapi kalau hanya sekali saja juga tidak mengapa. Makanya ada sebagian tempat, sebagian masjid azan subuhnya 2 kali. Dan jarak azan pertama dengan azan. Ya, misalkan kalau azan subuh itu jam 5, waktu subuh, maka azan pertamanya setengah 5. Azan pertama setengah 5, azan kedua nanti jam 5. Nah, di sini kita ada azan 2 kali. Nggak ada ya? Iya, di Arun ada, di Arun. Masjid Arun, kemudian Masjid PIM ya. Masjid PIM ada, kemudian sebagian masjid di Luksumawe kayaknya ada di kota. Nah, di daerah Bener Meriah dan Takengon hampir rata masjid azan 2 kali. Ya, rata-rata. Nah, taib. Dan Bilal mengumandangkan azan dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW tadi kepada Abu Mahdhurah, baik ketika safar maupun ketika mukim. Jadi kalau Nabi SAW safar bersama para sahabat, bawa rombongan, masuk waktu asar, atau masuk waktu salat, maka mereka mengumandangkan azan. Bilal mengumandangkan azan. Misalkan kita ini rihlah atau pergi safar rombongan, atau misalkan lagi berpetualang, atau misalkan mendaki gunung, ya, otomatis di gunung nggak ada masjid. Kita punya rombongan, misalkan 1 mobil, 2 mobil bawa, ada 20 orang, ada 15 orang, rombongan nih pendaki gunung.
Maka jangan sampai nggak sholat. Sampai waktu sholat, tiba waktu sholat kita sholat, azan satu orang. Di tengah hutan, di tengah gunung misalnya. Azan, setelah azan, ya, maka iqamat, setelah iqamat, sholat berjamaah. Nah. Wa in raja'a fil azan, aw thanna al-iqamah fala ba's. Maka kalau azan itu dibuat nada-nada, ya, misalkan ada sebagian muadzin itu kalau azan lafadznya misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang pertama rendah, yang kedua tinggi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian lafaz berikutnya lebih tinggi, kemudian rendah, tinggi. Yang seperti itu, ya, yang demikian tidak mengapa. Yang tidak boleh itu memasukkan irama-irama ataupun nada-nada yang tidak layak di dalam azan. Seperti azan dengan irama-irama nyanyi, azan dengan irama-irama musik, ya itu tidak boleh. Ya. Tapi dengan irama-irama yang memang pantas untuk azan, layak, maka tidak mengapa. Dan kita telah sebutkan bagaimana tata cara azan yang sesuai sunnah, yaitu dengan suara yang lantang. Ya. Karena tujuan azan untuk memperdengarkan, agar orang mendengar panggilan untuk datang ke masjid. Ya. Sehingga nada-nada irama-irama di dalam azan itu tidaklah mengapa, li'annahu minal ikhtilaf al-mubah. Dia adalah perkara yang ya, ikhtilaf yang diperbolehkan, mubah. Wa yustahab an yaqul fi azan as-subh ba'da hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum. Dan disunnahkan ketika azan subuh membaca, ya, setelah hayya 'alal falah membaca as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kapan dibaca? Setelah melafadzkan hayya 'alal falah. Ya, 2 kali juga, marratain. Ya. Ini disunahkan ketika salat, ketika azan subuh. Karena memang di antara salat yang berat adalah salat subuh. Bagi siapa? Bagi kaum munafiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddu shalah 'alal munafiqin salatul isya wa salatus subhi. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat untuk dijalankan, untuk didatangi oleh kaum munafiqin adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka tahu keutamaan yang ada di dalam salat isya dan keutamaan yang ada di dalam salat subuh, niscaya mereka akan mendatangi 2 salat tersebut walaupun dalam keadaan merayap, walaupun dalam keadaan merangkak. 6. Karena keutamaannya begitu besar. Sehingga kaum munafikin, kebanyakan dari mereka, ya, bermudah-mudahan, bermalas-malasan dan tidak datang di 2 salat ini. Apalagi zaman dahulu, nggak ada listrik. Ya, maka mereka menganggap kalau kami tidak sampai ke masjid di waktu isya, Nabi nggak lihat, sahabat-sahabat lain nggak lihat, nggak ketahuan. Kalau kami tidak sholat subuh ke masjid, nggak ada yang lihat, nggak ketahuan dengan Nabi SAW. Ya, karena gelap. Sehingga mereka jadikan itu sebagai celah untuk tidak datang ke masjid. Nama orang-orang yang mempunyai iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu, maka mau dalam keadaan siang maupun malam, ketika terdengar panggilan azan, mereka akan mendatangi masjid untuk salat berjamaah. Karena kaum lelaki disuruh untuk salat ke masjid, kecuali bagi mereka yang sakit, kecuali bagi mereka yang safar atau punya uzur-uzur lainnya yang menghalangi mereka untuk datang ke masjid. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita masuk masalah yang kelima. Ma yaquluhu sami'ul adzan wa ma yad'u bihi ba'dah. Apa yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan dan apa yang dibaca oleh orang yang mendengarkan azan setelah azan. Jadi ketika azan, dia mendengar azan, dia harus baca apa? Dia harus jawab apa? Dan apa doa setelah azan? Yustahab liman sami'al adzan an yaqul mithl ma yaqulul muadzin. Disunnahkan bagi orang yang mendengar azan menjawab apa yang dibaca oleh, apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Artinya kalau muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dia mengucapkan takbir juga. Sebagaimana hadis Abu Sa'id. Jadi dalilnya untuk menjawab azan, setiap lafaz azan harus dijawab, itu dalilnya dari hadis Abu Sa'id. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengar azan, mendengar nida, yaitu panggilan azan, maka jawablah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. 6. Illa fil hailatain, kecuali pada dua lafaz, pada dua keadaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka ketika mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Selain itu, maka kita menjawab seperti lafaz muadzin mengumandangkan azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Menjawab. Dan menjawab azan itu hukumnya sunnah. Menjawab azan itu hukumnya sunnah. Ya. 6. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia mengatakan la haula wala quwwata illa. Mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ya. Mengatakan fa innal mustami' yaqul mithlah. Maka orang mendengar azan menjawab hal yang sama. As-salatu khairum minan naum juga. 6. Wala yasunnu dzalika 'indal iqamah. Namun tidak disunnahkan ketika iqamat. Jadi menjawab itu, menjawab seruan muadzin hanya ketika azan saja. Jadi kalau qamat, tidak ada sunnahnya untuk menjawab qamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada sunnahnya. Yang sunnahnya itu menjawab azan saja. Tidak ada sunnahnya menjawab iqamat. Tsumma yusalli 'alan nabi. Kemudian setelah selesai azan, maka dia berselawat kepada Nabi SAW, membaca doa. Doa setelah azan. Dan doa setelah azan ini siapa yang baca? Ya, orang yang mendengarkan azan, dan tidak disunnahkan oleh muadzin. Ya. Muadzin tidak disunnahkan membaca doa azan. Kenapa? Dia yang azan. Jadi yang disunnahkan membaca doa azan orang yang mendengar azan, artinya selain muadzin. 6. Apa yang dia baca? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ada lafaz yang lain, banyak riwayatnya, namun yang dipilih oleh Syekh di sini adalah lafaz ini. 6. Ini lafaz yang paling ringkasnya. Jadi kita membaca lafaz ini. Kemudian masalah mengangkat tangan. Apakah ketika membaca doa azan perlu angkat tangan? Nah, maka yang lebih tepat ya tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan karena tidak semua doa mengangkat tangan. Doa mengangkat tangan hanya doa-doa hajat. Ya, doa-doa hajat kita angkat tangan. Tapi kalau doa-doa harian
tidak disunahkan mengangkat tangan. Apa doa harian? Doa masuk masjid, doa pakai sendal, doa makan, doa apa lagi? Doa pakai baju, doa naik kendaraan. Ya. Maka itu sama seperti doa masuk masjid, doa setelah adzan, kemudian doa setelah wudu. Ya. Apa lagi? Yang semua doa itu apa isinya? Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pujian-pujian, doa-doa yang isinya pujian kepada Allah, ya, maka tidak ada perintah untuk mengangkat kedua tangan, kecuali doa-doa hajat. Misalnya kita habis salat doa. Ya. Atau antara adzan dan iqamat kita berdoa angkat tangan. Tapi kalau doa hari-hari, maka seseorang ya dia doa saja. Seperti seorang naik naik kendaraan, ya. Kan nggak pernah kita melihat orang naik kendaraan doa dulu. Ya. Nah, atau orang mau pakai baju misalkan, pakai baju baru ada doanya, angkat tangan maka tidak. Jadi dia cukup melafadzkan saja doanya selesai. Ya. Nah, namun kalau ada orang yang mengangkat tangan, maka tidak berdosa. Hanya saja tidak ada contohnya untuk perbuatan yang demikian. Cukup dia baca doanya, selesai. Karena ada doa-doa yang kita perlu angkat tangan, ada doa-doa yang cukup kita lafadzkan saja. Nah, maka yang demikian sudah cukup. Doa hajat yaitu kita minta kebutuhan kita. Namanya orang minta. Yang namanya minta identiknya dengan membuka tangan, ya, menunjukkan kita butuh. Adapun doa-doa harian, kebanyakan doa harian isinya apa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib. Selesai permasalahan azan. Masalah azan dan iqamat, ya. Dua masalah ini sudah selesai. Taib. Kalau kita ulang sedikit, apa hukum azan? Fardu kifayah. Hukum azan fardu kifayah. Artinya sebagian kalau orang sudah azan, yang lain nggak perlu azan. Ya. Kalau fardu ain, berarti setiap masuk sholat semua orang azan. Ada berapa orang di kampung ini? 1000 orang azan. Ya, tidak demikian. Tapi fardu kifayah. Cukup muadzin saja yang azan. Muadzin saja yang azan. Nah, yaitu idza qama bihi man yakfi saqata al-itsm 'anil baqin. Ya. Tapi kalau ada satu kampung sudah masuk waktu azan, tidak ada yang azan, masjidnya enggak ada yang azan, terbengkalai gitu saja. Waktu zuhur lewat. Waktu asar lewat, satu kampung berdosa. Satu kampung berdosa. Nah. Maka ini penting untuk menjaga salat 5 waktu dan hendaknya muadzin harus amanah. Dan sebaiknya setiap masjid ataupun musalla harus ada muadzin kedua atau muadzin ketiga, sehingga muadzin pertama apabila dia uzur, lagi berpergian atau sakit, ya, atau nggak bisa ke masjid, maka ada yang kedua, dia bisa menghubungi muadzin salah waktu salat. Nah, disebutkan as-salatul mafruḍat khamsun fil yaumi wal lailah. Salat wajib itu ada 5 kali dalam sehari. Salat wajib ada 5 kali dalam sehari. Dan tentunya kita tahu awal pensyariatan salat. Berapa waktu dalam sehari awal pensyariatan salat? 50 waktu, ya kan? Awal Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima syariat salat dari Allah Subhanahu wa taala di langit yang ke-7 itu 50 waktu. Bayangkan kalau syariat itu berlaku. Kita nggak sempat ngapa-ngapain kecuali hanya sholat saja. 50 waktu. 5 waktu saja banyak orang nggak sholat. Bagaimana lagi 50 waktu? Ya.
Maka nggak ada kerjaan lain di dunia ini kecuali salat. Dan memang berlaku ayat tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada 50 waktu dalam sehari. Nggak ada kerja lain. 50 waktu. 6. Khamsun wahiyya khamsin. Kata Nabi SAW, memang 5 waktu. Tapi pahalanya 50 waktu. Ketetapan pertama.
berhenti karena waktu sholat sebentar saja. Nah, sholatnya memang ya sholatnya sebentar, nunggu penumpang yang lama. Karena penumpang juga punya hajat. Ya itu nggak ada masalah. Ya, tunggu barang 15 menit, 20 menit. Yang penting bayangkan kalau di perjalanan dia tidak sholat, tiba-tiba terjadi kejadian yang Allah takdirkan, takdir yang tidak baik. Maksudnya takdir yang tidak baik menurut manusia. Bagi Allah semuanya baik. Dalam keadaan dia tidak sholat. Subhanallah. Ya. Sebagaimana permasalahan sholat ini banyak tidak diajarkan ya, cara sholat bagi orang-orang sakit. Di rumah sakit misalkan. Ya. Betapa banyak orang sakit di rumah sakit nggak sholat. Coba cek. Banyak sekali. Dia sakit di rumah sakit, dirawat di rumah sakit tapi nggak sholat. Banyak sekali. Dan betapa banyak orang dirawat di rumah sakit, semakin parah akhirnya meninggal dalam keadaan nggak sholat. Maka ilmu seperti ini penting juga untuk dipelajari oleh para perawat dan para dokter. Jadi ketika mereka membesuk, mengecek orang yang sakit, tidak hanya sekedar dia menanyakan, udah minum obat Bu? Ya, infusnya udah berapa botol Bu? Pernah nggak dia tanya, Bu udah sholat? Ya. Atau dia ajarkan tata cara sholat. Ini apa yang diajarkan? Cara cuci tangan. Tok itu yang diajarkan. Sudah diajarkan cara cuci tangan Bu sama perawat. Begini Bu caranya, begini. Itu yang diajarkan. Ya. Kalau cuci tangan, nggak perlu diajari pun kita bisa cuci tangan. Salah-salah pun nggak apa-apa. Tapi kalau sholat, nggak diajari, nggak bisa. Sholat asal-asalan, nggak sah sholatnya, nggak diterima. Apalagi nggak sholat. Ya. Maka ini masalah sholat, masalah waktu, penting untuk dipelajari. Ya. Karena tidak ada alasan bagi seorang itu nggak sholat. Nggak ada alasan. Dia nggak sanggup berdiri, ya, maka dia duduk. Ya. Kalau dia nggak sanggup duduk, dia berbaring. Nggak sanggup berbaring, dia telentang. Ya. Nggak sanggup juga, dia isyarat dengan matanya. Nggak, tetap dia harus sholat. Ya. Sampai dia disolatkan. Ya. Sampai dia disolat. Jadi nggak ada alasan orang itu nggak sholat. Ya. Tidak ada alasan yang dibenarkan untuk seorang itu nggak sholat. Lain dengan puasa. Puasa sakit, boleh nggak puasa? Tapi ganti nanti. Nah, atau orang yang sudah tua sekali, penyakitnya tidak kunjung sembuh juga, boleh nggak puasa? Tapi kena fidyah. Tapi sholat, nggak ada fidyah sholat. Ya. Nggak ada. Ya artinya, oh lagi sakit, nanti ajalah qadha sholatnya. Nggak ada. Tetap dia harus sholat. Nggak bisa berdiri, duduk. Nah, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan wa illam tastati' fa ala jam. Salat dengan cara berdiri itu hukum asal dalam salat, berdiri. Kalau nggak sanggup, duduk. Kalau nggak sanggup, berbaring ke samping. Nah, Nabi SAW telah atur. Maka fattaqullah mastata', bertakwalah semampu kalian. Nggak mampu berdiri karena sakit, duduk. Nggak mampu duduk karena memang lemah sekali, berbaring ke samping. Ya. Begitu indah syariat Allah Subhanahu wa taala karena memang ya tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pastikan ya dipanggilnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita telah menegakkan kewajiban kita yaitu salat. Karena awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Karena amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya salat. Salat itu yang paling pertama diperiksa. Semoga kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak meninggalkan salat dan terus melaksanakannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadhihi al-mawaqit al-asl fiha hadis Ibnu Umar. Dan hadis tentang pensyariatannya waktu salat ini terdapat dalam hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar. Ya. Maka dalil-dalil ini penting disebutkan. Ya. Ketika pengajian-pengajian, ketika kita belajar, duduk di majelis ilmu, setiap syariat itu harus ada dalilnya. Qomat.
Ini dalilnya tadi dari hadis Anas. Masalah azan tadi dalilnya dari Abu Mahdzurah. Ya. Jadi ada dalilnya. Ini masalah waktu salat, ada dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Karena Islam, ajaran Islam semuanya dengan dalil, semuanya dengan sanad periwayatan. Kalau tidak ada sanad, maka orang akan berbicara agama sesuka hati mereka. Ya. Islam terjaga dengan sanad, Islam terjaga dengan dalil. Kalau tidak dengan sanad, ya, laqala ma syaa'a syaa', maka akan berbicara orang-orang sesuka hati mereka. Nah, dan kalau sudah berbicara sesuka hati, akan muncul setiap harinya syariat baru. Si fulan mengatakan demikian, si fulan mengatakan demikian, si fulan mengatakan demikian, tanpa dalil, tanpa bukti dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga banyak perkara-perkara yang diada-adakan oleh manusia. Maka belajar agama penting sekali, belajar dalil. Ini hukumnya, landasannya ini ayat, landasannya ini hadis. Ya, tentunya hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Tentang penetapan waktu, itu hadisnya hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Para ulama menyebutkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya. Kitab yang paling sahih, as-sahhul kutub ba'da Al-Quran, Bukhari wa Muslim. Nah, Nabi SAW bersabda tentang waktu salat. Kata Nabi, waktu zuhri idza zalatis syamsi wa kana dhillur rajul katulihi ma lam yahdhur al-'asr wa waqtul 'asr ma lam tasfaru syams wa waqtu salatil maghrib ma lam yaghibu syafaq wa waqtu salatil 'isya ila nisfil lail al-awsat wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajr ma lam tatlu'is syams. Ini dalil waktu salat 5 waktu. Kata Nabi, waktu zuhur itu apabila matahari telah tergelincir ke arah dia terbenam. Ya. Matahari di tengah. Kalau matahari pas di tengah, ya, antara timur dan barat, matahari lagi di tengah. Maka itu sudah masuk waktu zuhur belum? Belum, karena masih di tengah. Kapan waktu masuk zuhur? Ketika zalat, condong ke arah dia terbenam. Sedikit. Maka kalau jarum jam jelas dia. Ya. Misalkan 12 lewat 15, 12 lewat 30. Sekarang waktu zuhur berapa? 12? 30, 35, 37. Nah, sekarang 12.37. Ya. Kalau kita buat gambaran jam ini ya, kalau kita buat gambaran jam agak lebih mudah. Ya. Tapi kalau matahari, ketika matahari di tengah, maka itu belum waktu zuhur. Kapan? Ketika dia sudah mulai condong mereng ke arah dia terbenam. Nah, itu waktu zuhur. Ya. Ketika bayangan matahari itu setinggi badan manusia. Waktu asar, sedangkan waktu asar malam tasfar asyam. Waktu asar itu, ya, setelah waktu zuhur tadi, maka waktu asarnya sebelum matahari memerah. Ya, sebelum matahari memerah. Karena kalau sudah merah, waktu maghrib. Begitu selesai waktu zuhur masuk waktu asar, dan batasnya sampai matahari mulai memerah. Waktu salatil maghrib malam yaghibu syafaq, dan salat maghrib sebelum matahari terbenam, yaitu ketika matahari ya mau terbenam dan dalam keadaan cahaya matahari sudah terbenam tapi cahaya itu masih di luar. Biasanya nampak merah-merah atau sedikit udah gelap, itu matahari. Itu waktu maghrib. Ya. Waktu salatil ashr dan waktu salat isya, salatul isya ila nisfil lail al-awsat. Waktu akhirnya itu sampai pertengahan malam. Ini menunjukkan bahwasanya nggak boleh seorang salat isya sengaja jam 3 subuh. Itu sudah bukan waktu isya lagi. Waktu isya memang waktu yang paling panjang. Dari selesai waktu maghrib sampai pertengahan malam. Ada 4 jam waktu isya. Ya, panjang. Sehingga nggak boleh seorang itu sholat lebih dari pertengahan malam.
itu sudah habis waktu Isya. Kecuali ketiduran, beda. Makanya Nabi SAW memakruhkan tidur sebelum salat Isya. Makruh hukumnya. Sehingga kalau sudah tertidur, ternyata bangunnya jam 2. Sudah habis berarti waktu Isya. Bagaimana? Dia tetap sholat. Karena dia tertidur. Tapi kalau orang sengaja sholat jam 2 malam, sholat Isya jam 3 malam, tidak sah. Ya, tidak sah. Bagaimana? Oh, baru tahu sekarang. Kemarin-kemarin pernah sholat jam 3, pernah sholat jam 2, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak boleh mengulanginya. Maka waktu dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila nisfil lail al-awsat, sampai pertengahan malam. Sedangkan waktu subuh, ya, dari mulai terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Dari terbitnya fajar, fajar itu ada 2. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib, disitulah azan pertama. Fajar shadiq, disitu azan kedua. Ya. Hatta yatabayyana lahul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. 6. Dan sampai sebelum matahari terbit. Jangan sampai seorang sholat subuh jam 7. Sudah terang, sudah terbit matahari. Sudah habis. Tapi kalau ketiduran, jam 7 itu dia sholat. Tapi kalau sengaja, fala sholata lahu. Tidak ada sholat baginya kalau sengaja. Maka ini penting waktu sholat agar seorang itu tidak bermain-main dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita saja dalam dunia bermain-main dengan aturan atasan kita, telat, ya, main-main, nggak disiplin, kita kena marah, kita kena sanksi, potong gaji dan seterusnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Permisalan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih agung. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan permasalahan waktu salat ada beberapa poin lagi, yaitu tentang bagaimana orang yang melalaikan waktu salat, sengaja salat telat, ya. Itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian kita masuk bab berikutnya, syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, dan dalil-dalil terhadap hal hanya saja kita hadis siapa, riwayat siapa, sehingga ya bertambah maklumat kita dan pengetahuan kita terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah syariat Allah muncul melainkan di belakangnya atau dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadisnya yang sahih. Barakallahu fikum. Ya. Cukup ada tanya jawab. Baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh menggabungkan asar dan sholat asar itu, atau dia terpisah di waktu asar? Yang kedua, komisi sebagai supir. Saya mau buktinya adalah namanya Banda Aceh. Setiap hari dia, apa berlaku safar setiap hari dia, kamu ada batasan. Jadi memang aktivitasnya supir, tapi rutenya jelas. Terus semuanya Banda Aceh, terus semuanya. Kalau setiap hari dia bekerja minggu full, misalkan pagi balik. Safarnya itu berlaku jamak asar setiap hari? Ya, yang pertama tadi masalah salat Jumat. Ya. Yang pertama, orang yang safar dia tidak wajib salat Jumat. Ya, tapi kalau dia mau salat Jumat silahkan. Siapa yang mau salat Jumat silahkan dia salat Jumat. Yang tidak salat Jumat maka dia lanjutkan perjalanannya. Nanti dia bisa salat di waktu asar. Jadi kalau dia salat di waktu asar berarti dia ambil zuhur. Ya. Tapi kalau dia salat Jumat, setelah salat Jumat maka dia ambil asar.
Langsung dia ambil asar setelah salat Jumat. Karena Jumat itu pengganti zuhur, nggak ada habis salat Jumat salat zuhur lagi. Ya. Jadi kalau sudah salat Jumat berarti hilang zuhur. Kalau dia musafir tarik asar ke waktu Jumat tadi setelah salat Jumat. Tapi kalau dia tidak salat Jumat, ya, maka dia lanjutkan perjalanan, atau dia mau sholat, boleh sholat zuhur, misalkan dia sholat zuhur 2 rakaat, mana yang lebih baik? Jamak takhir atau jamak takdim? Ya. Jamak takhir atau jamak takdim? Tergantung awal mula safarnya. Jam 11 siang. Berarti sholat, maka ahsannya kita jamak takhir. Kita jamak takhir. Nanti di asar. Ya, seperti itu. Ya, kalau kita sudah mulai perjalanan tapi belum tiba waktu sholat, tibanya nanti setengah jam kemudian, maka lanjut saja perjalanan di depan. Jadi yang di atas tarik ke bawah. Adapun tadi yang kedua, masalah supir yang namanya supir, setiap hari dia statusnya musafir. Setiap hari dia seperti itu. Iya. Ya. Nah, karena memang keadaan dia seperti itu. Ya. Maka kalau syariat telah memperbolehkan untuknya setiap hari jamak qasar, maka jangan sampai dia nggak sholat. Sudah ada masih juga tidak mau sholat, maka mau cari kemudahan dari mana lagi? Mau minta dispensasi nanti pada hari kiamat, nggak berlaku. Karena dispensasinya sudah ada ketika di dunia, tapi dia nggak ambil dispensasi tersebut untuk qasar, ya jamak dan qasar. Maka berat, ya apalagi di musim di bulan Ramadan, ini berat supir. Ya, dia tugasnya supir, tapi juga harus berpuasa. Maka harus dia tahan. Dan tidak ada rukhsah bagi supir untuk tidak berpuasa. Ya. Selama dia sanggup, kuat, ya kuatlah. Kalau dia nggak kuat, pasti dia nggak narik mobil. Pasti dia tidur di rumah. Nah, karena dia kuat, ketika dia cari sewa, maka dia harus puasa. Kenapa? Dia cari sewa, dia tengah mencari rezeki. Dosa gimana? Kalau sembahyang? Baik.
kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is salah. Kata Aisyah, dulu kami diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa, dan kami tidak pernah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha salat. Maka dalil ini yang datang dari Aisyah lebih terang dan lebih jelas. Ya. Sehingga dalam hal ini saya lebih memilih pendapat tidak ada istilahnya qadha salat. Jadi bagaimana salat yang dulunya dia tinggalkan, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru menjadi hamba yang Subhanahu wa taala yang dia kepada Allah diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian, ya. Nah, wallahu taala. Dan mendengar pendapat itu dari ya para ulama yang mauthuq, yang terpercaya ilmunya. Nah, Ustaz, kembali ke musafir safar. Safar kita punya hak itu tapi kalau jalannya lurus, mungkin untuk mereka secara gimana? Apabila terjadi sesuatu yang tidak dirasakan, kita tidak bisa maka berlaku gimana dan dasar. Tapi kalau jalan yang lurus, rumah itu ada salah. Kalau alasan lebih banyak orang tidak takhir. Mereka sehat. Jadi apabila betul kan Ustaz dari saya, dengan saya yang betul, kita lihat paling banyak. Kan hanya alasan untuk sembahyang yang penuh lokomotif. Lihat juga jamak takhir mencoba tak mesti jadi dengan alasan yang ada. Ya, apabila aku di rumah, dong tahu dan lain sebagainya, yang berlaku mungkin hadis yang dimana zaman-zaman dulu, karena sebelum manusia tempat ibadah yang dulu, kan tahu yang insyaAllah jadi mengambil atau mengambil nah, supaya mengakukan yang biasa. Tentang kesalahan yang kedua, apabila kita lakukan jamak takdir atau jamak takdir, mana yang perlu kita salah? Kita tarik asal ke zuhur, kita butuh dulu kita salah balsarun. Dan selanjutnya, kemudian yang kedua kita keluar dari rumah dengan motor, kapan kita naik minyak sepa. Dan waktu kita kembali dari Medan ke tuan rumah, di mana batas akhir berlaku Safar. Baik, barakallahu fiik. Makasih pertanyaannya. Yang pertama, masalah safar tadi. Ya, kalau dulu mungkin, jadi saya singkat tanggapi saja. Maka ketika kita berbicara tentang hukum, masalah jama, masalah qasar, masalah prakteknya, maka itu semua berlandaskan dalil. Ya. Maka kalau dalil menyebutkan kita untuk qasar, begitu juga dalam Al-Quran, ada syariat Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tentang qasar, yaitu memendekkan salat, kemudian juga dengan jamak, begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu rukhsah, dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmat, yang hendaknya kita ambil ya kemudahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini seorang tidak bisa dia memakai akalnya, kan masjid banyak.
jalan mulus, kita bisa berhenti kapan saja, bisa sholat tepat waktu. Maka kalau kita berbicara agama, berbicara tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dengan akal-akalan kita, maka semua orang bisa berbicara dengannya. Tapi kita ketika melaksanakan sesuatu, memutuskan sesuatu, itu sesuai dengan dalil. Sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan tidak ada tempat akal ketika berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, sekiranya agama dengan akal-akalan, maka membasuh khuf itu bukan di atasnya, tapi di bawah. Karena di bawah yang kotor. Kalau agama akal-akalan, ketika orang buang angin, bukan disuruh wudu, tapi cebok dulu. Karena ketika buang angin, angin itu keluar dari duburnya. Ya, seharusnya cebok dulu baru wudu, tapi enggak. Langsung wudu, padahal anggota wudu tidak ada kaitannya dengan lubang keluarnya angin. Sehingga agama bukan akal-akalan, tapi dia praktek dan tata cara yang turun dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat seorang bermain-main perasaan. Kan bisa begini, kan bisa begini. Ya, maka langsung kalau ada contohnya, maka dalam permasalahan ibadah itu kan dia perkara yang tauqifiyah. Harus berdiri di atas dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan ada praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan ijtihad ataupun pendapat, maka semuanya harus berjalan di atas dalil. Maka syariat yang berlaku dulu juga berlaku sama persis seperti sekarang. Ya, tidak ada perbedaannya kecuali ada dalil yang membedakannya. Ada celah di sana untuk bisa membedakannya. Seperti misalkan safar. Ya, safar kalau dulu kan capek, naik unta, jalan kaki lagi. Ya, tapi sekarang safar naik mobil. Ada mobil enak, bus, masya Allah, ada pesawat. Ya, nggak capek. Apakah ya orang yang sedang seperti yang bersafar dengan naik pesawat, ya, dia boleh boleh berbuka? Ya, maka jawabannya boleh, karena dia safar. Yang menjadi patokannya itu safar. Status dia sebagai musafir, mau dia naik apapun itu, ya mau dia naik pesawat, mau dia naik mobil, tapi status dia safar, maka dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. In syi'ta fatasum wa in syi'ta faftir. Kalau dia mau, maka dia berpuasa. Kalau dia mau berbuka, silahkan dia berbuka. Namun ketika seorang melazimkan harus begini, nggak boleh begini, maka dia harus mendatangkan dalil yang jelas. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi? Jamak takhir. Mana yang harus dimulai? Maka dimulai sesuai dengan urutan salat. Yeah. Kalau dia tadi jamak takhir di waktu asar, maka ambil zuhur dulu. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kalau dia berjamaah, qomat zuhur dulu, kemudian setelah salam 2 rakaat, berdiri lagi qomat untuk asar. Kalau dia salatnya di isya, berarti salat maghrib dulu. Setelah maghrib, maka dia salat isya 2 rakaat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, batas musafir. Seseorang dikatakan musafir apabila dia, ini jumhur ulama masuk dalamnya al-Imam Syafi'i. Ya. Jumhur ulama masuk dalamnya pendapat Imam Syafi'i bahwa safar yang dianggap sebagai safar, sebagai musafir, statusnya sebagai musafir kalau dia melakukan perjalanan 80 km. 80 km. Ya. Siapa yang telah melakukan perjalanan 80 km, ya, maka dia bisa menjamak, ya, salat dan bisa mengqasar, atau lebih dari itu. Kalau dia nggak sanggup, maka dia bisa buka puasa dan nanti qada di hari yang lain. Kapan dia mulai bisa kapan dia mulai bisa menjamak, mengqasar salatnya? Ketika dia sudah melakukan perjalanan sejauh 3 mil. 3 mil atau 5 mil. Sebagaimana athar
Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas. Jadi kalau kita sudah melakukan safar sejauh 5 kilo atau 6 kilo, safar kita 80 kilo. Dari startnya itu, kita mau safar 80 kilo. Tapi dari startnya itu, jarak 5 kilo atau 6 kilo kita sudah mulai bisa ambil jamak ataupun qasar. Dan baliknya seperti itu juga, baliknya. Ya, sebelum sampai rumah, 6 km atau 7 km, sebelum sampai itu kita masih bisa jamak dan masih bisa qasar. Tapi kalau sudah sampai rumah, habis sudah. Kita wajib sholat sempurna. Ya. Dan asar itu dipraktekkan oleh Ibnu Abbas antara startnya dan pulangnya. Makanya Nabi SAW melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah, kemudian ketika di Madinah baru melewati perkampungan yang ditinggali oleh Nabi SAW, Nabi langsung jamak. Ya. Kenapa Nabi jamak? Karena Nabi mau safar ke Mekah, jauh. Ya. Tapi dalil ini terkadang orang salah memahami, dipotong. Ya. Sehingga orang memahaminya, Nabi aja baru keluar Madinah sedikit, Nabi sudah qasar. Iya, Nabi tujuannya kemana dulu? Nabi tujuannya jauh. Ya. Maka kita nggak bisa safar misalkan dari sini, ya mau pergi ke Teluk Semawe, ke Teluk Semawe. Ada berapa kampung lewat tuh? Berarti boleh safar, boleh jamak dong? Enggak. Karena jarak kita dari sini ke Teluk Semawe cuma mungkin berapa kilo saja. Mungkin 10 kilo, 15 kilo. Sedangkan Nabi perjalanannya jauh. Maka awal start, ya ketika lewat kampung Nabi sudah jamak. Misalnya kita ini mau ke Banda Aceh. Ya. Kita mau ke Banda Aceh, nanti kita perginya jam 6:30. Atau jam 7 kurang 15. Berarti maghrib kan tinggal berapa lagi? 3 menit lagi. Ya kan? Maka kita jalan saja terus sampai kota nanti situ, kita langsung salat maghrib, ambil Isya boleh. Ya. Karena tujuan dan sudah lewat 5 kilo atau 6 kilo. Nah, seperti itu. Lagi. Ya, waktu batas waktu ya. Jumhur ulama berpendapat 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dia bisa bisa menjamak dan bisa mengqasar. Tapi kalau dia mau ikut, dia nggak ada kegiatan misalkan, ya, dia di rumah saja misalkan, dia mau sholat bersama mukim, silakan. Ya, dia sholat bersama mukim. Tapi kalau dia pergi ke satu daerah memang tugas. Namanya kalau orang tugas berarti nggak mungkin duduk di penginapan atau nggak mungkin duduk di rumah. Kerja sana, ngurus sana. Maka waktu-waktu seperti itu dia manfaatkan untuk mengambil ya jamak qasar. Ya. 3 hari 3 malam. Iya, kalau memang dia dalam keadaan syughul, dalam keadaan tersibuk kan boleh. Ya. Tapi kalau sudah dia niatkan mukim, memang mau tinggal di sini, maka dia harus ikut mukim. Ya. Nah. Niatnya. Berarti kalau dia niatnya biasanya melafadzkan niat, maka dia katakan raka'ataini qasran. Ya, 2 rakaat qasar. Ya. Sebagian kaum muslimin kan mereka niatnya membacakan, melafadzkan niat. Ya. Ada niatnya sebagian adaan berarti hari itu dia kerjakan. Ada niatnya
qadaan, ya. Ada dalam niatnya qasran. Kalau memang qasar berarti rakaatain qasran. Nah, itu bagi mereka yang terbiasa melafadzkan niat, ya. Namun sebagian kaum muslimin salat dengan niat dan tidak melafadzkan niat. Jadi niat di dalam hati, ya, sudah terbayang bahwasanya ini salat, ya, asar dengan cara qasar, ya, sudah terkumpul semua dalam hatinya, maka itu juga sudah cukup. Li'annal aslun niyyah fil qalb atau mahallun niyyah al qalb. Tempat niat itu di dalam hati. Nah, wallahu taala alam. Udah cukup ya? Cukup. Ya. Jadi tidak ada salat itu setelah Jumat. Iya. Kami salat zuhur setelah Jumat. Kami salat zuhur setelah Jumat. Dan itu tidak akan berubah. Sampai menjelang kiamat. Rasanya tidak ada ahli Jumat. Tidak ada ahli Jumat tentang mazhab Syafi'i dan mazhab terbarunya atau jadi kalau dikatakannya kita mengikutinya Malik 12 orang. Kalau mengikuti kita kembali sama Syafi'i, kalau mengikuti banyak itu kan 3 orang. Iya. Ini mengikuti 40 orang. Itu bukan ahli Jumat. Ahli Jumat pun harus mustahil. Ada orang yang bukan maka punya jadi ini berjalan terus. Makanya apa? Nabi lagi ada pedagang dari Syam, jualan itu bawa sungkit, lagi orang akan mesti 60 orang itu keluar belanja, maka akan manfaat itu berarti tinggal orang 12 orang. Itu berarti ya berarti orang 12 orang. Kemudian ada manfaat itu 3 orang. Kemudian orang ini juga terdapat orang yang belanja tadi orang satu balik lagi, tidak ada 40 orang. Ini cuma tidak ada cerita selanjutnya waktu Nabi pertama salat Jumat itu sahabat-sahabatnya musafir semua. Nah, itu ahli terong itu semua musafir, tidak ada musafir Jumat pertama. Kemudian saya setuju saja masalah yang akan dulu, tapi bukan dengan gara-gara tidak cukup ahli Jumat, dengan gara-gara tak ahli Jumat. Karena ada bukti maka sampai dan bukan bukti sainah lagi, bukan bukti pertandingan, bukan bukti sinah itu, bukan bukti siapa, bukan bukti utama. Dan ini bukti jemaahnya. Bukan bukti. Jadi kalau kita akan jam 3 malam itu terdengar suara muadzin di sana. Pun akan kita lalu jelas terang. Oh ya kabur. Alasan takut. Jadi kalau menurut saya kan logis. Apabila pada hari itu jamaah Jumatnya tidak ada 4 orang maka salat zuhur. Ini salat mana? Katanya Ustaz, ibadah kami dari 83 sampai sekarang yang diterima Allah apakah salat Jumat atau salat zuhur? Kami ada sunat rotib, kabla ada sunat. Ya, cukup. Nah, dari tahun berapa tadi? Dari 83. Maka dari
1983. Maka kalau kita menimbang simpelnya dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tahun 83 tidak ada salat zuhur setelah Jumat. Dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tabi'in, ya, maka tidak ada salat zuhur setelah salat Jumat. Ya. Dan itu karena salat Jumat dia sebagai pengganti daripada salat zuhur. Makanya salat Jumat, apa hukum salat Jumat? Wajib, fardu ain. Ya. Dan dia menggantikan kedudukan zuhur ketika orang salat Jumat. Kecuali kalau dia nggak salat Jumat. Mungkin dia sakit di rumah. Maka nggak ada salat Jumat di rumah. Berarti dia ambil zuhur. Atau dia musafir. Ya. Maka dalam hal seperti ini, ya, kita nggak perlu berpanjang lebar. Maka kita tegaskan tidak ada satu dalil pun yang ada petunjuknya salat zuhur setelah salat Jumat. Ya. Yang ada ya, dongeng-dongeng atau cerita-cerita atau hikayat-hikayat yang tidak sahih dari Nabi dan para sahabatnya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Oleh karenanya masalah ibadah yang dilakukan setelah sholat Jumat itu tidak disyariatkan. Sehingga seorang cukup, makanya sebagian tempat itu terkadang mengatakan sholat tadi tidak sah. Harus diulang kembali atau ditutup dengan sholat zuhur. Dan ini nggak benar. Ya, karena tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang memegang syariat ini, yang membawakan syariat ini, dan tidak pernah mengajarkan di hari Jumat itu setelah sholat Jumat sholat zuhur. Maka ketika seorang berbicara seperti ini, kalau dia membawakan pendapat Imam Syafi'i, para ulama, ya, maka kalau dia mencari tidak ada pendapat Imam Syafi'i seperti itu kecuali hikayat-hikayat dan nukilan-nukilan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Nggak ada. Ya. Kalau ada ternukilkan, kalau ada syariatnya, maka akan ternukilkan. Ya. Maka, jadi bagaimana tentang kebiasaan-kebiasaan yang sudah? Maka kebiasaan itu dibangun di atas kebiasaan yang sangat-sangat lemah. Tidak ada hujjah yang kuat untuk mempertahankan kebiasaan tersebut. Nah, wallahu taala alam. Ya. Cukup ya. Semoga sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.